Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismawati, CGP Angkatan 8 dari SDN Kebon Sari 2, Kota Malang. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan coaching dalam supervisi akademik. Kebetulan hari ini saya sedang bersama Ibu Fauzia. Bisa kita mulai, Ibu Fauzia? Bisa, Ibu Isma. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Ibu Fauzia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sesuai dengan obrolan kita kemarin-kemarin ya Bu Fauzia, bahwasanya pada tanggal 16 nanti kita akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik, yaitu kegiatan saya sebagai coach mengamati Ibu Fauzia dalam proses pembelajaran di kelas. Oke, siap. Bu Fauzia, nantinya ini adalah kegiatan sebelum melakukan supervisi akademik, yaitu kegiatan pra-observasi. Pada kegiatan ini nanti saya akan sedikit bertanya tentang teknis dan proses yang akan Ibu lakukan di kelas terkait dengan tujuan pembelajaran, kemudian area yang akan dikembangkan untuk anak-anak, serta strategi yang akan Bu Fauzia lakukan di dalam kelas. Oke, langsung saja Bu Fauzia. Oke. Sebelum itu juga saya ingin Bu Fauzia tahu bahwasanya tujuan supervisi akademik ini bukan untuk menilai Bu Fauzia, tapi saya ingin mengamati dan mengetahui serta mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Bisa kita mulai, Ibu? Sudah dimulai, silakan. Pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran pada modul Ibu nanti seperti apa ya? Ya, jadi Bu Isma, hari Senin besok pasca kita STS, murid-murid masuk di bab 3, yaitu tentang pola bilangan. Saya mengambil pembelajaran matematika pola bilangan dengan tujuan pembelajaran mengidentifikasi pola bilangan ratusan dan mengembangkan pola bilangan tersebut. Baik, luar biasa sekali. Oke, berarti KKO yang dipilih tadi adalah mengembangkan dan mengidentifikasi. Nah, untuk area pengembangan yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran untuk anak-anak ini seperti apa, Bu? Untuk area pengembangan ada 3 itu ya, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk kognitif jelas anak-anak akan mendapatkan materi, nanti di sana saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk afektif nanti ada KSE dan psikomotorik karena memakai strategi berbasis produk, menghasilkan produk, pembelajaran dengan produk. Anak-anak nanti juga akan menentukan produk mereka dengan cara berdiferensiasi. Wah, luar biasa, keren sekali Bu Fauzia. Pertanyaan terakhir dari saya, nantinya strategi apa sih yang harus disiapkan untuk proses pembelajaran anak-anak? Oh iya, untuk strateginya yaitu pembelajaran berdasarkan produk ya, untuk menghasilkan produk tadi, yang mana produknya setiap anak beda terkait dengan minat dan potensinya masing-masing. Jadi tidak ada ketentuan harus seperti apa, produknya bebas, karyanya bebas, yang penting sesuai dengan materi. Berarti sesuai dengan apa yang anak-anak sukai dan apa yang menjadi minatan anak. Betul. Itu kan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya. Baik, itu saja percakapan pra-observasi kita hari ini. Sampai jumpa di tanggal 16 untuk kegiatan supervisi akademik. Terima kasih Bu Fauzia. Sama-sama. Perasaan kalian gimana? Ada yang mau menceritakan rasa senangnya itu tadi? Ayo anak Soli, dengarkan. Hasan mau cerita. Mantap. Ada lagi yang mau bercerita? Mana Arfan perjalanannya tadi? Nanti bisa belajar sama teman-teman. Terus? Belajar sama-sama. Nah, Itu menghasilkan poin. terus Terus bisa itu sama ya main-main. sama main-main. Oke. Tidak pukul-pukulan. Pola bilangan itu yang seperti apa? Ya, ada beberapa kumpulan gambar. Ada lagi? Ya, bisa masuk kelihatan
Berapa? Pintar. Bagus Nino. Bilangan tujuannya apa? Biar kalian tahu pola-pola urutan kayak ini. Nggak harus. Dengarkan. Kalian tadi tahu 5 ini dari mana? Iya, betul. Dan saya lihat sekeliling kalian. Mana di sini yang membentuk pola? Buku. Pintu. Oh iya, pintu ya. Kancing baju, betul ada. Lah. Ini juga lihat bilangnya A. Ini polanya apa? Tinggalan dan kotak. Warnanya ya boleh. Terlalu mudah. Ini paling kalian cuma 2 menit selesai kalian. 2. Samira mau bikin apa? Dari korek api, bikin Tora dari korek api. Ada yang korek api juga? Aku tanya satu-satu. Ini bikin apa? Bawa apa? Kertas karton dan tusuk gigi. Oke, Ibu lihat kalian sudah bawa banyak ya. Ada kelereng, ada tutup botol, petik es krim. Sudah paham kan materi pola bilangannya? Sudah ada pandangan mau bikin apa? Oke, terima kasih. Adakah yang ketinggalan nggak bawa? Ya, sekarang biar Mahesa tetap bisa mengerjakan. Apa yang akan Mahesa ceritakan? Apa yang perbuat? Pakai kertas. Ada? Beli. Terus apa bahan? Nggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras. Maaf. Saya membuat pola lingkaran dari angka 2 sampai angka 7. Assalamualaikum Bu Fauzia. Waalaikumsalam Bu Isma. Oke, alhamdulillah kita hari ini bertemu lagi di kegiatan pasca observasi. Yap. Oke, pada kegiatan ini sama Bu Fauzia di pra observasi sama. Saya akan bertanya saja. Oke, pertanyaan pertama Bu Fauzia sudah siap? Sudah. Oke, bagaimana sih perasaan Bu Fauzia terkait proses pembelajaran yang sudah berlangsung? Ya, yang sudah berlangsung hari kemarin ya Bu ya. Alhamdulillah saya merasa senang sekali karena apa yang saya rencanakan alhamdulillah sudah sesuai gitu kan. Kemarin saya merencanakan ada KSE, ada diferensiasi itu, dan anak-anak happy karena mereka bisa mencurahkan perasaannya di sekolah itu bagaimana. Mereka senang sekali, bahkan ekspresif. Terus waktu saya mulai mengulik tentang sedih itu, tentang mereka merasa bersalah karena nilai PTS-nya ada yang kurang, itu pun disampaikan dengan merasa senang karena memang perasaannya anak ketika sekolah itu senang gitu. Terus untuk diferensiasi, alhamdulillah anak-anak bisa mengerjakan tugasnya sesuai dengan minat dan potensi. Karena kan mereka masing-masing anak punya potensi masing-masing, dan itu terlihat di produknya yang keren-keren gitu kan. Jadi pembelajaran menyenangkan, tujuan pembelajaran pun tercapai. Karena terkadang kita happy-happy di kelas, tapi pembelajaran tujuannya itu nggak tercapai. Lah, alhamdulillah kemarin tujuannya pun tercapai. Dari 27 siswa, 1 siswa yang sepertinya masih kurang paham. 90% lebih ya, alhamdulillah paham. Oke, luar biasa Ibu. Memang saya sendiri juga menyaksikan ya pembelajaran di kelasnya luar biasa. Oke Bu Fauzia, pertanyaan yang kedua, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang kemarin ketika pra observasi panjenengan ceritakan? Oke, untuk area pengembangannya seperti biasa ketika kita melakukan pembelajaran, kita ada 3 area: kognitif, afektif, psikomotorik.
Di area kognitif terlihat jelas bagaimana anak-anak memahami pembelajaran itu, walaupun metodenya metode yang menyenangkan ya, nggak harus yang tegang mendengarkan guru, tapi bagaimana anak-anak yang aktif, student center gitu kan. Saya nggak sampai 10 menit menerangkan, tapi mereka lah yang aktif. Itu untuk afektif, ini terlihat ketika mereka mempresentasikan hasil karyanya, sopan, santun, itu terlihat di sana. Juga dari teman-teman juga memperhatikan temannya yang presentasi. Untuk psikomotorik bisa dilihat dari proses pembuatannya, karena pembiasaan kami untuk proses pembuatan anak-anak itu menjaga kebersihan, kerapian, nanti juga bagaimana menolong teman ketika ada bahan temannya yang kurang, mereka juga berbagi seperti itu. Dan alhamdulillah di ranah 3 ranah pengembangan ini tercapai. Luar biasa. Oke, saya nggak usah merangkumkan, lanjut pada pertanyaan ketiga. Proses dan langkah-langkah pembelajaran tersebut menurut Bu Fauzia bagaimana? Apakah sudah terlaksana dengan baik pada rencana pembelajaran atau modul ajar? Oke, proses di awal kan seperti biasa ya, menanyakan kabar, kita menyanyi lagu anti bullying itu juga, terus diskusi bagaimana perasaan mereka hari itu dengan KSE, kemudian dilanjut saya menjelaskan materi dan memperhatikan lingkungan kelas, jadi diferensiasi proses ya, kita memanfaatkan sekitar kita, di kanan kiri kita untuk anak-anak belajar. Kemudian lanjut di pemantapan materi, ada soal sederhana anak-anak yang menggambar itu kemarin. Selanjutnya mereka membuat produk, diferensiasi produk ya, dan pemantapan materi lagi melalui soal latihan. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Hanya mungkin satu yang miss waktu itu, waktu kami bertanya jawab, waktu kami diskusi, itu anak-anak menjawab, mengajukan tangan dulu, kemudian saya yang menuliskan di papan tulis. Mungkin next akan lebih ini ya, jadi mereka selain angkat tangan, mereka kan menuliskannya di papan tulis, ini agar mereka juga gerak. Oke. Itu sih. Berarti yang diungkapkan Bu Fauzia barusan ya, itu sangat menjawab pertanyaan saya selanjutnya tentang tentang kendala atau kekurangan selama proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Jadi yang terjadi adalah Bu Fauzia waktu itu ada miss sedikit ya, karena memang ruangannya kan di perpustakaan ya. Iya, Bu Fauzia. betul. Jadi tidak sama seperti di kelas seperti biasa. Betul. Sehingga pembelajaran student center waktu itu ada sedikit miss, ada kehilangan di situ, emang di situ. Oke, Bu Fauzia, kira-kira menurut Bu Fauzia kenapa sih hal itu bisa terjadi? Iya, kemarin pertimbangan saya, kenapa saya yang menuliskannya, karena di awal saya terlalu terlarut di KSE itu, mendengarkan cerita anak-anak yang ekspresif, bagaimana mereka senang sekali sekolah. Kemudian juga waktu menyanyi anti bullying itu, yang rencana saya kami cuma mengulanginya 2 kali, ternyata nambah. Lah di situ time-nya itu agak banyak gitu kan. Akhirnya dalam pikiran saya untuk mempersingkat waktu, saya yang menulis, anak-anak yang menjawab. Mungkin nanti saya bisa menyediakan spidol yang lebih banyak lagi, karena kan spidol itu cepat habisnya ya Bu ya. Jadi di kelas itu yang bisa dipakai cuma 1 atau 2 saja. Kalau di kelas bisa lebih dari 3, yang maju kan bisa lumayan banyak ya, 3 anak, 4 anak, 5 anak, dan itu bisa mempersingkat waktu kayak gitu. Nah mungkin nanti saya akan memperbanyak spidol di dalam kelas. Oke, sekaligus Bu Fauzia ini tadi juga menjawab solusi dari permasalahan yang ada di kelas kemarin ya Bu Fauzia. Iya. Luar biasa. Oke, Bu Fauzia, mudah-mudahan rencana Ibu untuk pengadaan spidol dan alat bahan ajar yang lainnya semoga bisa segera tercapai ya, dengan baik. Nah, kira-kira kapan Ibu akan mulai ini melakukan pengadaan tersebut? Ya, di sini saya akan beli spidol lagi, Bu. Oke. Oke. Terima kasih Ibu atas jawaban-jawaban luar Ya, biasanya. sama-sama. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Amin. Oke, demikian kegiatan coaching dalam supervisi akademik ini kami laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.